Selamat berjumpa di channel YouTube kami, channel Narasi Cerdik. Channel yang mengulas tentang arti demokrasi dan arah demokrasi Indonesia yang menuju lebih baik dan bermartabat sesuai cita-cita kita menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, teman-teman kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Wai. Di channel ini biasanya gua bahas masalah isu-isu politik ya bro. Nah, karena ini lagi rame masalah apa namanya, kan kemarin kan Pak Anies Baswedan itu habis kunjungan tuh dari Kalimantan gitu ya bro. Nah, sebelum dia tiba gitu kan, itu di sosial media itu rame ya bro ya. Rame di mana ada seorang pemuda gitu kan yang mengancam akan menembak kepala Anies Baswedan bro. Namanya kalau nggak salah Ripan Ariansah gitu kan. Karena sampai hari ini gue buka sosial media itu bocah itu nongol terus bro ya. Iya kan, bocah apa namanya, pemuda yang akan menembak Anies Baswedan tuh ya. Jadi dia mengancam akan menembak kepalanya Anies Baswedan katanya bro ya. Dan sekarang tadi gue baca baca berita terbaru gitu kan, itu lagi diburu sama warga Kalimantan Timur tuh ya bro. Karena pemuda itu ya kan tinggalnya di daerah Kalimantan Timur bro. Ya persis dimana kemarin Pak Anies Baswedan itu melakukan safari politiknya atau kampanye ke daerah Kalimantan gitu ya bro. Nah ini sekarang ini si pemuda ini bro, iya kan, itu lagi diburu warga Kalimantan dan juga aparat kepolisian bro. Tadi gue baca berita katanya sudah ada laporan gitu kan terhadap pemuda tersebut bro. Dan dia masuk di dalam pasal pengancaman bro ya. Iya kan, itu 4 tahun bro. Ngancam orang itu hukumannya 4 tahun tuh. Iya kan, entah itu diucapkan, entah itu di lewat tulisan gitu kan ya di sosial media gitu kan, itu ancamannya 4 tahun penjara bro ya. Jadi si pemuda itu kalau kena dia diancam 4 tahun penjara bro. Jadi gue sebenarnya ya kan, lepas daripada siapa yang didukung oleh pemuda itu tentang apa namanya pilpres kali ini gitu kan, pasti kan ini kan konteksnya kan pemilihan presiden gitu ya bro. Karena dia apa namanya yang dia ancam itu adalah Anies Baswedan gitu ya bro. Jadi khususnya buat para pendukung Anies Baswedan, relawan Anies Baswedan gitu kan, kita tetap santai bro, tetap santuy ya kan, tetap adem damai ya. Kalau mau mengkritik ya pakai fakta gitu ya bro, gak usah pakai kekerasan bro. Sama gue juga sama gitu kan, selalu mengkritik kebijakan pemerintah, tapi yang gue kritik adalah kebijakan pemerintahnya bro ya. Karena gue juga adalah bagian atau masyarakat yang anti terhadap mengancam bro ya. Jadi karena gue juga sering banyak gitu kan baca berita literasi gitu kan, sudahlah cukup saja tahun 98 tuh iya kan, yang dimana tahun 98 itu adalah era terburuk bagi demokrasi Indonesia gitu ya bro ya. Dimana di situ ada penculikan ya kan, pembunuhan secara membabi buta, penembakan gitu kan. Udahlah cukup 98 gitu kan yang jadi apa namanya tragedi terburuk di alam demokrasi Indonesia ya bro. Jadi untuk hari ini ya janganlah gitu kan sampai terjadi lagi gitu kan penculikan, penembakan gitu ya bro. Lepas dari siapa yang didukung oleh pemuda tersebut gitu kan, gue yakin ya kan capres-capres wapres-wapres itu tidak memiliki pendukung seperti itu ya bro, yang akan mengancam menembak kepada. Kita akan analisis apa pernyataan dari potongan video tadi di atas. Intinya kita bisa mengambil substansinya, bahwa dalam berdemokrasi itu kita bebas memilih sesuai apa yang ada di hati nurani kita. Jangan terkesan kita ada paksaan. Apa yang terbaik dari diri kita, itulah yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Selanjutnya dari netizen, bahwa ini harus diproses hukum. Memang selayaknya dan seharusnya diproses hukum. Dalam artian supaya menjadi efek jera untuk pemuda-pemuda yang lainnya, bahwa dalam bersikap atau bertutur kata harus ada batasan, apakah ini melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Jadi jangan sampai hanya karena nilai fanatisme kita lupa akan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi jangan sampai ada pendapat hukum itu
tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, atau tebang pilih dalam menentukan hukum. Jadi saya mendukung 100% kepada pihak terkait untuk memproses hukum agar tidak terjadi kejadian ini di kemudian hari. Terlepas dari para dukungan, kita memang untuk paslon 1, 2, 3, marilah kita mendukung dengan sportivitas, fair play yang tinggi, agar pemilu ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Jadi yang kita lihat adalah visi misi para calon dari 1 sampai 3, fakta dan datanya, rekam jejaknya, agar kita bisa sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik lagi demi Indonesia yang lebih maju sesuai dengan tujuan kita menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya untuk para pendukung 01, kita jangan merasa terprovokasi atau terpancing. Khusus ini untuk pendukung 01 ya. Dengan pernyataan pemuda tadi, kita sebagai pendukung 01 jangan terprovokasi. Berpikirlah dengan jernih, berpikirlah dengan sehat. Jadi, jadikanlah ini sebagai contoh bahwa cukup sampai pemuda itu yang membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan hukum yang jelas sifatnya provokasi. Marilah kita menatap ke depan agar pemilu kita bisa berjalan dengan lancar, baik, sesuai cita-cita kita. Dan untuk para paslon itu sendiri, capres, antara capres 01, 02, dan 03, jadikanlah kritik dari para netizen ini sebagai kritik yang membangun agar para paslon dari 01, 02, 03 bisa bersaing secara sehat, bersaing secara sportif. Buktikanlah bahwa para capres ini adalah pilihan yang terbaik untuk para netizen atau para pendukung, khususnya rakyat Indonesia. Selanjutnya, analisis kami tentang dari netizen tadi, cukup kejadian tahun 98 saja yang menjadi banyak korban. Dan saya sepakat sekali, kita dari menurut data statistik bahwa 87% pemilih Indonesia hanya lulus kelas 7. Nah, mari kita posisikan diri kita di angka yang ke-13% ini. Jadi sebagai media pendidikan bagi yang 87% bahwa pemilu 2024 adalah awal pemilu Indonesia bangkit, lebih baik lagi. 98 kejadian dulu itu jadikanlah sebagai pelajaran buat kita agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang demikian. Selanjutnya, kita pandang ke depan. Indonesia harus lebih siap lagi menghadapi tantangan yang lebih berat, era globalisasi, era bonus demografi. Kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain. Mari kita tingkatkan indeks demokrasi kita yang sekarang lagi menurun, kita tingkatkan lagi. Untuk yang terakhir mungkin dari kami, siapapun pemenangnya, mari kita dukung, mari kita rekonsiliasi. Tidak ada untungnya kita saling menghujat, saling membenci, saling mencaci, saling memaki. Sudah saatnya kita, siapapun pemenangnya, kita dukung demi Indonesia yang lebih baik, agar kita ikut andil di dalamnya, memposisikan kita sebagai apa dan apa gunanya kita untuk Indonesia ke depan. Terima kasih, mungkin itulah analisis dari kami, yaitu channel Narasi Cerdik, yaitu ulasan narasi untuk memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah agar lebih dewasa lagi, agar lebih cermat lagi, agar lebih baik lagi dan bermartabat dalam berdemokrasi. Terima kasih, selamat malam, selamat berjuang.